Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget. Mobilnya itu ada ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang dan pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan kan, jauh. Akhirnya dipinjemin jas, pada saat itu dipinjemin jas, juga ada pecinya dipinjemin juga. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala daerah di sana gitu. Menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini karena kan besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalanan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni-testimoni di situ. Pas sudah terakhirnya baru Pak Panji Gumilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya bingung. Ya, saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain gitu, baca intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu kalau itu bahasa Yahudi. Malah saya pikir bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depan itu Shalom. Oh, Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu, bukan Assalamualaikum kan? Yang ada nyambung-nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin. Setelah itu ya duduk, terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan, itu sesuai dengan konten pada saat itu satu surah. Dan itu yang aneh ya, cuman hari itu saja dan kata-kata yang Shalom Aleichem itu. Selebihnya di pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan gitu. Jadi saya pikir ya wajar saja